nanti lupa kau mengembalikan kayak kemarin. Kau pinjam apa orang, apa kambing orang tak apa orang yang kau pinjam? Kau bilang pinjam nggak balik-balik. Apa kemarin yang kau pinjam itu? Keledai tak apa itu? Ah, nggak kau balik kan itu kan? Iyalah rongkos sate. Nggak kau balik kan? Ya jangan pinjam cukur orang. Nanti ku belikan pun kau lagi pisau cukur yang barunya. Suntu aku sebenarnya teman-teman. Suntu aku. Punya teman kayak gitu nyusahin aja itu. Pusing. Coba ayo naik lagi. Yang mau naik lagi silakan adik-adik Oten. Yang mau diskusi silakan. One by one kita diskusinya. On cam. Halo, Asifa. Marah deh. Bang, halo bang. Akhirnya ada pendudukan udah. Oke bang. Jangan bang. Aku penggemarmu di apa di apa? Aku penggemar. Berarti kenal Bang Faruk deh tadi. Kuputuskan pula tadi. Kita putuskan pula tadi ya. Suruh dia kemari. Ah, Edis suruh kemari. Kok berani dia suruh dia kemari? Biar ku pindahkan apanya. Nah ini, udah mau 20 menit aku live. Gak ada juga berani naik live. Takut kalian kan? Sama aja kalian kayak kawan si gondrong gitu. Gondrong pun kawanku si gondrong itu pun dulu gitu. Tadinya orang ini 13 orang. Bukan F4 ya, tapi F13. Sama dia. Satu orang mengkhianati dia. 11 orang lagi kabur. Kalau aku ditangkap dia kabur 11 orang lagi. Evinando. Nanti kalau cair kita telepon gondrong bang. Kalau nggak dikutuknya kita nanti. Evinando, selamat bergabung. Evinando. Apa Evinando nih? Udah banyak nih followersnya nih. Evinando. Bang, kenapa keningnya? Ya biasalah, anak muda. Ceritanya ini panjang nih si gondrong. Anak laki-laki biasalah ada tanda-tanda kayak gini ya. Jadi teman-teman, dulu waktu aku masih dikatakan anak-anak ya kan. Aku berantem sama kawanku. Jadi ketika aku berantem sama kawanku, underground kami kan main di bawah, ya kan. Jatuh dia, lengket giginya di sini. Oten, kawanku tuh Oten. Jadi kalau teman-teman lihat dari dekat, ini bentuk gigi nih. Nyata kisah. Nyata kisah teman-teman, lengket giginya di sini. Maka jadi kayak gini gitu loh. Berantem kami gara-gara rebutan semut. Niat dia memang mau digigitnya aku gitu loh. Jadi mau digigitnya aku banting dia ke bawah, boom, jatuh. Ih, apa ini? Ku pikir, ku tengok gigi lengket. Bang, ikan paus terdampar. Nggak ada bang. Ayo adik-adiknya. Asli, iya asli ceritanya. Orang masih hidup. Asli ceritanya teman-teman. Wallahi asli ceritanya. Namanya Parolian Sitorus. Temenku itu namanya Parolian Sitorus. Iya, nancep giginya di sini. Parolian Sitorus namanya. Asli tetangga rumahku dulu waktu kecil. Berkisar kelas 3 dia. Kelas 3 SD aku rasa itu ya. Kasih kisahnya. Makanya teman-teman kalau lihat dari dekat, ini kan bentuk gigi nih. Ini bentuk gigi nih. Nyungsep ke dalam ini.
Dia orangnya sekarang nggak tahu kenapa ya. Aku sebenarnya sama dia itu selisihnya 3 tahun. Dia lebih tua dari aku 3 tahun gitu loh. Tapi dia kayak kurang akal orangnya. Sampai sekarang dia orangnya kayak kurang akal. Ya nggak berkembang akalnya gitu loh. Kayak maaf cakap ya, kayak orang longor. Iya, main di bawah kami. Namanya anak-anak kan berantem bum bam. Jadi ku jatuhkan dia ke bawah. Mungkin lagi gini kan, katanya kena ini ya, deng, katanya. Itu kisahnya teman-teman ya. Jadi copot giginya enggak copot giginya, lengket giginya di sini. Jadi sambil ku sorong dia, aku bilang gigi kau. Nanti giginya gondrong enggak? Berapa jahitan bang? Harusnya dijahit. Waktu itu harusnya ini dijahit. Kurasa kalau dijahit nggak nampak bekas gigi teman-teman. Cuman ya qadarullah ya, karena orang tua aku tuh nggak punya, aku nggak dibawa ke dokter. Dibiarkan gitu saja, ditempelkan pakai sarang laba-laba campur minyak lampu. Dulu waktu kami luka kayak gitu, diambil sarang laba-laba, dicelupkan dalam minyak lampu itu minyak tanah, ditempelkan di sini gitu loh, makanya masih nampak betul giginya. Memang setelah besar kan aku pikir, apalah korelasinya luka sama sarang laba-laba minyak lampu. Iya betul, serius teman-teman, dibikin itu dulu sama mamaku nih, ditempelkan gitu. Memang nggak banyak darahnya, jadi gue pegang-pegang gini aja lah dulu gitu. Kalau dijahit bentuknya nggak kayak gini lah. Kalau dijahit pasti dia kan rapi gini dia kan. Ini kan nampak dia bentuk gigi nih di tengah ini kan gigi nih. Gitu dulu. Kalau luka kan kena potong pisau misalkan, gitu obatnya dulu bikin orang tua. Ambil sarang laba-laba, taruh minyak lampu, celupkan minyak lampu. Iya minyak tanah. Ditempelkan, berhenti memang apanya ya. Darahnya berhenti memang. Iya, zaman dulu gitu kan. Kami zaman dulu gitu. Nggak tahu lah di daerah lain ya, sama apa enggak ya. Iya sama bang, kami di kampung dulu memang itu juga kan sama, berarti sama ceritanya dulu. Itulah cerita kecil dulu teman-teman kan. Tapi aku masih ingat kisah itu, kalau ketemu dia aku masih ingat. Masih kuno kampungmu? Iya masih kuno bang, kampungku masih kuno. Sama bang aku di Sipirok juga gitu, iya. Terasi sama kopi, janganlah terasi. Luka taruh terasi jadi apa itu? Enggak aja bang, ini luka ditaruh terasi. Kalau dulu luka pakai apa? Ditempel apa itu? Hansaplast. Hansaplast dulu. Oke, silakan adik-adik Karistin yang mau berdiskusi silakan. Gigi Oten berbisa bang. Oh ya berbisa bang. Wih berbisa benar. Seram orang itu bang. Makanya kalau orang itu makan bang seram kali bang. Kalau kalian tengok lah, kita pikirkan aja gini teman-teman. Ya, kalau ada hajatan siapa sering ada ribut. Hajatan mereka tuh sering keributan. Ribut gara-gara makanan itu. Aku bilang dapat dagingnya katanya, padahal udah dimasukkannya ke dalam plastik. Mau udah tadi lah nembor belum. Udah lo tadi namboru, kau lewati aku kan. Nggak dapat aku dagingnya, mana dagingnya katanya. Dikasihkan lah dagingnya lagi. Udah disimpannya lagi di plastik, pindah di tempat duduk, pindah di sebelah sana. Aku belum dapat daging. Aduh, makanya mereka itu kalau ada pesta, kalau boleh seminggu ya, selama seminggu atau 3 hari jangan masak di rumah. Oke, Neflos, selamat bergabung. Ya, selamat siang. Ya, Islam Karistin. Dal.
Kristen. Oke, silakan. Kalau mau diskusi kita silakan on cam, Adinda. Apa tadi kau ngomongin fitnah aja kerjamu dalle Siapa fitnah? itu kan pesta itu bukan hajatan. Fitnah aja kerjamu. Iya, kalau di kalian kan pesta, di kami hajatan gitu loh. Kan di Iya, itu pesta-pesta, kan di pesta, pesta-pesta kalian kan sering terjadi kayak gitu kan? Iya, bukan Ah, bukan iya, hajatan. Ya udah, apa lagi kok bilang fitnah? Emang itu ribut. Hah? Emang ribut itu. Ribut lah, dia udah dapat daging, dibilangnya belum dapat daging. Emang suaranya keras. Gimana kau ini? Fitnah Iya, aja kan kerjamu. dia udah dapat daging. Tapi kalian bilang kalian boleh kalian jujur dalam segala hal. Masalah Jangan daging mentang-mentang aja berbohong, masalah daging. Jangan mentang-mentang kau diajarkan boleh berdusta dalam 3 hal, kau praktekkan itu sekarang ya. Ini kau berdusta dalam segala hal udah. Masalah daging aja pun kalian berdusta. Udah kau akui tadi kan, Emang itu Jangan ngelak hajat- kau. itu- Udah kau itu akui bukan tadi, jangan agama, ngelak kau. itu agama. Wih, Jangan itu kan ngelak pesta. kau. Udah kau akui Itu tadi. pesta. Bukan ada sampai kait-kaitnya sama agama. Hah? Itu kan pesta, Kadrun. Iya, ini cerita loh Dinda. Iya, Cerita nggak ada pengalamanku dulu. Iya, nggak ada hubungannya Waktu dengan aku masuk agama. hotel. Yuk, on kan lah apa? Neflos, on cam, yuk. Neflos. Final on cam, laki-lakinya aku. Iya, biar diskusi kita. Atau kita nggak usah diskusi. Kita cerita-cerita aja tentang kejujuran, betul? Boleh. Oke. Kau bilang kan kami umat muslim itu boleh berbohong dalam 3 hal. Tapi coba kita kaji ya. Kepura-puraan itu bohong nggak? Pura-pura apa? Berpura-pura itu termasuk berbohong nggak? Bohong ya termasuk. Oke, bohong. Oke, kita kaji ya. Tuhanmu ketika turun ke dunia pura-pura jadi manusia nggak? Pura-pura jadi manusia, emang jadi manusia gimana sih kau ini? Iya. Oh, berarti dia manusia bukan Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu kan gelar. Emang Tuhan itu apa? Iya, dia seutuhnya manusia, nggak punya gelar Tuhan. Ketika turun ke dunia dia memang manusia. Jatuh dia. Jatuh dia, teman-teman. Kau cerita berbohong dalam segala hal. Kalian bohong dalam 3 hal. Kalian bohong dalam segala hal. Satu-satunya agama yang penuh sandiwara tuh kalian. Panjang kali sandiwaranya. Hanya untuk menebus dosa saja. Panjang kali sandiwara. Sandiwara lah, pura-pura jadi manusia, pura-pura dalam rahim, pura-pura dilahirkan, pura-pura jadi bayi, apalagi pura-pura menyusui, pura-pura besar, pura-pura menangis, pura-pura lapar, pura-pura ditangkap, pura-pura dipukuli, pura-pura diludahi, pura-pura metong, pura-pura ganteng. Semua pura-pura. Bukan pakai pura-pura itu adalah dusta? Oke, ada nagawang ini. Halo, adik nagawong. Halo, selamat siang. Udah bisa on cam kok, adik? Yang lain jangan naik dulu. Jangan naik dulu. Apanya kau bilang pura-pura? Apanya maksudmu? Enggak, gini. Ketika Tuhanmu turun ke dunia menjadi manusia, bukankah dia pura-pura jadi manusia? Jangan bilang pura-pura, siapa? Ada dalilnya rupanya. Oh, berarti dia memang betul-betul manusia. Ya betul manusia lah. Oh, memang manusia dia. Iyalah. Oh, on cam dia. Gitulah, Dinda. Oh, berarti memang manusia dia, Dinda. Tuhanmu memang manusia. Kau lihat dengan matamu manusia apa enggak dia? Aku bilang manusia karena malaikat pun bilang manusia. Lukas 1 nomor 31 dia manusia. Iya, persoalannya kenapa kau bilang berpura-pura? Apa maksudnya berpura-pura? Iya, berarti Nggak ada benar manusia dia. Kalau dia memang benar-benar manusia, dia nggak pura-pura. Manusia Ya memang. udah. Jadi, kenapa kok Tuhan kan manusia?
Iya, dia manusia yang bagaimana? Manusia yang kayak mana rupanya? Manusia ketuhan-tuhanan gitu. Hah? Dia ke Alkitab. Enggak, dia manusia yang kayak mana jadinya? Ketuhan-tuhanan, kemalaikat-malaikatan atau gimana? Apa? Enggak Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya enggak? Gimana? Percaya enggak diri Percaya apa? Tuhan Maha Kuasa? Ya, Gimana? Percaya Apa, Dinda? enggak Tuhan Maha Kuasa? Percaya. Jadi kalau Tuhan jadi manusia, percaya enggak kau? Oke. Menurutmu maha kuasa nggak Tuhanmu? Udah makan dia, Bun. Hah? Udah makan Tuhanmu maha kuasa nggak? Jelas dong. Oke, Tuhanmu yang maha kuasa ini namanya siapa? Udah makan ya, udahlah. balik lagi. Yesus. Mau dipocok. Yesus. Oke, Yesus ini anak Maria bukan? Anak Maria. Oke, jika dia maha kuasa, mampukah dia menjadikan Maria hamil? Mungkin enggak apa. Tapi kau yang maha kuasa. Maria itu hanya sebagai wadah, sebagai tempat untuk dia bisa hadir di dunia ini. Iya, saya tanyakan. Itu tidak terlihat. Kau paham nggak? Iya, mampu nggak dia menjadikan Maria hamil? Itu saja aku tanya. Jangan merokok, Dinda. Nanti kena ban kau. Kau yang kena ban. Mampu nggak dia? Itu nggak perlu dijawab itu. Nggak perlu. Kita dia. Iya, berarti nggak maha kuasa dia ya? Enggak, itu pertanyaan Anda itu tidak alkitabiah loh. Apa Loh. apa referensinya? Referensinya apa? Apa Loh, makna? kenapa nggak Alkitabiah? Tapi dalam Lukas 1 nomor 31 dikatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Kan itu berita yang Lalu? disampaikan sama malaikat, ya kan? Sudah. Oke. Lahirlah Oke. Yesus ini. Lahirlah Yesus ini. Ternyata Yesus ini kan jadi anak Maria kan? Ketika Yesus ini anak Maria, apakah dia Tuhan? Karena dia itu datang dari sang Bapa, dari sang sumber. Nggak saya tanya si sumber, aku nggak tanya si sumber. Yang saya tanyakan Yesus ini tadi, apakah dia Tuhan? Iya benar Tuhan. Oke, jika dia Tuhan, apakah dia Tuhan yang maha kuasa? Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jika dia maha kuasa, mampukah dia dengan kekuasaannya menjadikan Maria hamil? Apa pertanyaan itu? Apa hubungannya ke situ? Kok membuat apa maksud? Ayo mana tahu? Kalau disebutkan benar, jangan suka hatimu membuat kalimat itu Enggak, sehingga gini loh Dinda, yang namanya maha kuasa mampu melakukan segala apapun, betul? ya nanti kau bilang kan akan dia berak di mana WC-nya kapan kalau Enggak itu bukannya. Ini perihal kemampuan dia. Ini tentang kemampuan dia karena dia maha kuasa, Anda klaim. Orang yang maha kuasa itu, sosok yang maha kuasa itu berarti mampu melakukan apapun, betul? Betul? lalu Betul kan? Betul. Kalau gitu, mampukah dia dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil? apa yang maksudnya itu? Gila nggak kalian teman-teman? Hah? Apa kan karena Maria itu sebagai wadah atau tempat firman itu supaya bisa hadir di dunia ini, sang sumber itu bisa hadir di dunia ini menjadi manusia sehingga Tuhan yang tidak terlihat itu bisa terlihat. Iya, siapa yang menjadikan, yang mengkehendaki wadah atau tempat rahim Maria itu siapa? Itu mencatat Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, Oke, Roh Kudus itu Tuhan bukan? Tuhan dong. Oke, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus ada nggak dalam diri Yesus? Hah? Roh Kudus ada nggak dalam diri Yesus?
Ada lah. Ada. Oke, berarti Roh Kudus yang telah menjadikan Maria hamil ada dalam diri Yesus, betul? Tapi gimana kamu hidup di sini? Ya Maria, Betul. Maria itu kan hanya sebagai tempat loh, sebagai wadah. Itu kan makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya Iya. firman telah menjadi manusia. Iya, berarti Tuhanmu pinjam rahim Maria gitu pada saat itu. Aku bilang sama hanya sebagai jembatan, wadah, tempat, dan dipilih oleh Iya. Tuhan ya, sebagai wadah untuk Iya. tempat kelahiran menjadi manusia. Tempat kelahiran Tuhan atau manusia? Karena dibilang Tuhan yang menjadi manusia, makanya Yohanes 14 firman telah menjadi manusia. Oh, lalu setelah itu Maria melahirkan Tuhan, betul? Ya dong. Oke, Tuhan yang dilahirkan Maria ini adalah yang telah menjadikan Maria hamil, betul? Bukan menjadikan hamil, cuman ya. Ya tahu. Masa seolah Ini kalau gede nanti ganteng ini. Nagawang ini gede. Enggak, jadi kekuasaan siapa? Tuhan yang berkau dirimu. Enggak, Apa? jadi gini Nagawang. Atas kekuasaan siapa Maria itu hamil? Kekuasaan Sang Bapa. Oke, Sang Bapa. Sang Bapa ini Tuhan bukan? Dia Tuhan yang Tuhan. tidak terlihat. Tidak seorang Iya, pun yang bisa Tuhan. lihat. Iya, Tuhan ini tidak terlihat. Oke. Tuhan. Oke, Tuhan yang terlihat itu siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Oke. Apakah Yesus dan Bapa itu adalah satu? Satu dong. Satu. Oke, berarti ada Bapa di dalam diri Yesus, betul? Ya benar. Nah, Bapa yang ada di dalam diri Yesus ini yang telah menjadikan Maria hamil dengan kekuasaannya, betul? Oke, dan Yesus ini adalah anak Maria, betul? Ya. Ya, oke. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Panggil. Menjadikan hamil. Jadi hamil ini jangan Anda berpikir negatif. Seolah-olah terjadi persetubuhan, bukan itu maksudnya. Enggak, aku bilang gitu loh, Dinda. Makanya aku bilang menjadikan. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil itu siapa, Dinda? Ya Roh Kudus kan didatangi oleh malaikat Gabriel ketika Maria masih gadis. Oh, berarti yang telah menjadikan Maria hamil Roh Kudus. Iya, melalui Oke. malaikat Gabriel menyampaikannya. Ya, malaikat Gabriel menyampaikan. Oke, oke. Setelah Yesus lahir, di dalam diri Yesus ini ada Roh Kudus enggak? Ya ada dong. Ada, oke. Roh Kudus yang telah menjadikan Maria hamil dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus sama enggak? Sama lah. Sama, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yang menjadikan hamil. Ketawa dia. Jadi kayak mana itu Nagawang? Hah? Ingin membeli Apa? Alkitab, ingin mempleset-plesetkan Alkitab kali itu maksudku loh. Bukan ku pleset-pleset kan memang begitu kondisinya. Lukas 4 Iya, nomor 1. Lukas 4 nomor 1, Yesus itu kepenuhan Roh Kudus, Dinda. Ternyata Roh Kudus Iya. itu ada di dalam diri Yesus. Nah, Matius 1 nomor 18, Maria hamil dari Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil itu siapa? Ya, bukan hamil. Roh Kudus itu bersemayam di dalam rahim Maria. Makanya Iya. hamilnya Maria. Iya, setelah Roh Kudus menjadikan Maria hamil, Roh Kudus itu bersemayam dalam diri Maria. Ya. Gitu. Setelah lahir, setelah Maria melahirkan, mengeluarkan Yesus, apakah Roh Kudus juga ikut lahir?
kan telah menjadi manusia. Iya, manusia itu dalam diri Yesus kan. Oke, dan Matius 1:18, Roh Kudus lah yang telah menjadikan Maria hamil kan? Iya, di dalam kemanusiaan itu sudah ada Roh Allah, karena Dialah sang firman itu. Iya, makanya saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Kan udah dibilang, ini kita bukan bicara akhlak atau masalah Nangis apakah dia. ada Jangan nangis kau. Jangan nangis dulu kau, jangan nangis. Jangan nangis lah. Hei, jangan nangis dulu lah. Aku jadi sedih loh. Gimana? Ya. Apa? Kasihan aku nengok kau. Bodoh kau. Ya. Gak ada yang lain lagi di situ. Tahu jangan mempleset-plesetkan Alkitab, itu maksudku loh. Mana aku mempleset-plesetkan? Kan bener kan? Dikorelasikan Matius 1:18 dengan Lukas 4:1, Dinda. Kau bayar berapa untuk mempleset-plesetkan Alkitab? Kau bayar berapa rupanya? Kalau dibayar aku nggak mungkin jadi satpam aku sekarang. Ngapain aku lagi jadi satpam kalau dibayar aku? Tapi itu maksudku. Oh, kalau sekarang aku tanya, kau dibayar berapa nyembah manusia? Surga. Dijanjikan surga oleh Tuhan. Enggak, kau dibayar berapa menyembah anak manusia? Karena Yesus mengatakan demikian. Gimana? Yesus menjanjikan surga buat diriku, buat orang yang percaya. Oke, di mana Yesus berkata menjanjikan surga untuk iman Kristen? Di mana? Anak, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang Gak bisa nyambung sampai itu. kepada Allah. Gak nyambung itu, gak nyambung itu. Hah? Apa? Kau bawa Yohanes 14:6, oke? Di situ kan dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ ada jalan, ada Bapa. Ya kan, ada jalan, ada Bapa. Jalan ini siapa? Tuhan Yesus. Oke, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Bapa ini siapa? Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan juga kan? Berarti Tuhan adalah jalan menuju Tuhan, gitu. Ya benar, betul. Udah berapa Tuhanmu? Pertanyaannya, ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang tidak kelihatan. Iya, Tuhan yang kelihatan Yesus, Tuhan yang nggak kelihatan Bapak, betul? Nah, Dua-duanya Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan, jadi berapa Tuhanmu? Satu. Kok satu? Kok satu Tuhan? Dua lah Dinda, dua. Tengok ya Dinda ya, tengok ya. Satu, Tiga. Tuhan yang kelihatan. Itu gak bilang, tiga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya, Yesus ini adalah Tuhan yang kelihatan, betul? Betul. Betul. Bapa ini adalah Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Betul, oke. Jadi berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu ini? Berapa? Dalam proses itu dua. Dua, itulah. Berarti Tuhanmu dua. Satu kelihatan, satu nggak kelihatan. Hah? Ya, ketika saya katakan dua, bukan berarti Tuhan itu dua pribadi, dua sosok, bukan. Satu hakikat dia. Oke, sekarang saya tanya, kelihatan sama tidak kelihatan sama nggak? Beda. Beda, oke. Yesus Tuhan yang kelihatan bukan? Ya. Iya, Bapak Tuhan yang tidak kelihatan bukan? Ya. Oke, kelihatan sama tidak kelihatan beda bukan? Beda dalam versi apa? Beda, oke. Beda. Jadi berapa Tuhanmu? Iya, beda dalam hal apa? Beda dalam kelihatan dan tidak kelihatan, tetapi sosoknya sama.
Iya, kelihatan nggak kelihatan. Ini Dinda ya, Dinda ya. Ya, kelihatan sama tidak kelihatan sama tidak? Tidak, beda. Beda, oke. Yesus ini Tuhan yang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan nggak? Ya, benar. Tidak kelihatan, oke. Kelihatan sama tidak kelihatan beda tidak? Beda. Beda, jadi berapa Tuhanmu? Beda dalam hal apa? Beda tidak kelihatan dengan tidak kelihatan beda. Tuhannya yang sama. Iya, tidak kelihatan sama kelihatan tuh beda. Jadi berapa Tuhanmu ini? Satu. Kok satu nih? Kayak gini lah kalian pemenang apa? Pemenang apa? Piala Nobel. Kayak gini pemenang Piala Nobel. Makanya terlalu tinggi kali kalian ikut Nobel. Satu tambah satu pun satu kalian bilang. Mau ikut Nobel. Gini katanya pemenang Nobel itu kayak gini pemenang Nobel. Satu tambah satu katanya coba. Udah jelas beda yang kelihatan sama nggak kelihatan. Tambah tidak ada di situ. Katakan satu tambah satu tidak ada. Iya Dinda lihat ini Dinda ya. Yesus ini Tuhan Tuhan yang kelihatan bukan? Oke, itu kalau itu ya. Iya. Nah, lalu Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan bukan? sekarang gini pertanyaannya, bisakah Tuhan berkomunikasi dengan diri sendiri? Tanya dulu nih. Gimana? Bisakah Tuhan itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri? Oh, kalau menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37 nggak bisa. Begitu juga yang tertulis dalam 1 Timotius 6 nomor 16 nggak bisa. Tuhan, kau ingin melampaui kekuasaan Tuhan. Kau bilang, tapi kau bilang bukan aku yang melampaui kekuasaan Tuhan kau. Orang kau percaya Tuhanmu dibunuh? Bukan aku, kau yang melampaui kekuasaan Tuhan. Kau yang ngatur Tuhanmu dibunuh untuk nebus dosamu. Jadi gimana? Sekarang gini, kayak gini. Sekarang gini, Yesus ini Tuhan yang kelihatan, betul? Bapak ini Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Oke. Kalau Roh Kudus Roh Kudus kan roh Bapa. Roh itu Tuhan. itu Tuhan bukan? Itu Tuhan bukan? Roh Kudus Tuhan bukan? Iya. Oke, Roh Kudus ini Tuhan yang kelihatan atau Tuhan yang tidak kelihatan? Tuhan itu kan hidup, nggak mati. Enggak, saya nggak bilang meninggoy. Kelihatan atau tidak kelihatan ini Roh Kudus ini Tuhan yang kelihatan atau tidak kelihatan? Ah? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Oke, berarti Tuhan yang tidak kelihatan ada dua ya. Bapak sama Roh Kudus ya. Ya kan? Oke, satu Tuhan kelihatan, dua Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi berapa total Tuhanmu? Tiga. Tiga. Banyak kali Tuhanmu. Kayak lagu itulah kok ya, berarti lihat Tuanku ada lihat Tuanku. Drum, cari bang sepeda drum. Begini lagunya. Tuanku ada 3, rupa-rupa jenisnya. Ya Pak, satu kelihatan, 2 tak kelihatan, meninggal 1 Tuhan dan hatiku sangat kacau, Tuhanku tinggal 2, pegang erak-erak, itu lagunya. Berarti ketika Yesus meninggal dunia, Tuhanmu tinggal 2, Nagawang. Faruk, tadi kan kau bilang pekerjaan belum cair banggut tadi kan dirimu mengatakan bahwa pekerjaan sapam. Jadi aku bilang lah pada diri, janganlah lagi kau bahas-bahas Alkitab. Nangis. Curhat, udah curhat. Nah, lap air matamu, lap. Ini pakai ini, lap air matamu, lap. Lap air matamu, lap. Hah?
Karena aku merasa diri kau itu adalah kita itu bersaudara, gitu loh. Jangan nanti kalau ditarik nanti bekerja oleh Tuhan Yesus Kristus. Nggak mau aku saudara sama kau. Nanti kau selipkan aku, nggak mau aku. Nggak mau aku saudara kamu. Nanti kau selipkan aku, nggak mau. Cari aja yang lain, cari yang lain aja, cari yang lain. Ada kalian, nanti ujung-ujungnya menyelipkan, nggak mau. Hah? Aku merasa nggak enak tengok kalimat-kalimatmu itu, gitu loh. Kayak mana? Ya kau bilang lah, Yesus metong lah, Yesus gondrong lah, kau bilang kan itu namanya penghujatan. Gak pernah aku bilang Yesus gondrong, jangan fitnah. Kalau metong iya. Kenapa metong? Di dalam KPR 1 Korintus 11 nomor 26 kan ada datanya, Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13. Tapi kalau aku bilang gondrong, Yesus nggak pernah aku ngomong kayak gitu. Emangnya Yesus gondrong? Hah? Cair bang surah. Enggak, aku nggak tahu loh, bener. Aku nggak tahu. Nagawang, aku nggak tahu. Tanya dong, apakah Yesus gondrong? Emangnya Yesus gondrong? Enggak dibayar sampai besok, bunganya 8.000 Nagawang. Ya kalau dilukis lukisan itu kan dia agak sedikit gondrong loh. Cuman kan di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus itu gondrong? Tidak ada tertulis, tidak ada. Tidak ada tertulis. Jadi kenapa kau bilang dia gondrong? Hah? Sementara dalam kitab Korintus 6 nomor 14 dikatakan kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong. Ya, nih, bacakan tidak ya. Makanya kalian itu masih oten karena nggak pernah, kalian masih oten karena kan nggak tahu Bibel. Ini ya, bacakan ini. Nih, kalian itu masih oten karena nggak tahu Bibel kalian. Kalau kalian tahu Bibel, nggak oten lagi kalian. 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Jika kau iman Yesus rambutnya panjang, berarti dia dalam kondisi terhina nih, di dalam 1 Korintus 11 nomor 14. Hah? Kan itu kan hanya sebagai apa saja, para pelukis itu meramal bagaimana keadaannya waktu itu. Kan belum ada fotokopi, belum ada apa-apa, jadi itu kan hanya dilukis sebagai gambaran. Aslinya kita kan tidak. Aslinya kita. Oh, berarti pelukis itu menggambar Tuhanmu? Iya, aslinya kan itu sebagai apa loh? Sebagai apa namanya? Gambaran. Sebagai apa? Gambaran. Sebagai gambaran, analisa. Oh, analisa. Oh, pelukis ini menganalisa Tuhanmu gitu. Tapi kan yang aslinya dan sesungguhnya kita kan nggak tahu kan seperti itu kan enggak. Ya, jadi kenapa kau percaya sama lukisan pelukis? Kenapa percaya? Sembarangan loh. Ada sebuah. Hah? Apa? Kan nggak sembarangan. Asal-asal itu mereka. Iya, dari mana foto mereka tuh menggambar gak asal-asal? Tanya lah pelukisnya itu. Ya kau yang tanya, orang yang digambarnya Tuhanmu kok bukan Tuhanku. Aku buat nanya, yang digambarkan Tuhanmu bukan Tuhan. Jadi kayak lapar, wis. Janganlah kau lagi basa-basi. Berenak kita yang bernegara ini. Enak kok kita bernegara ini. Jadi kayak mana? Udah kasihan aku nengok jauh. Kasihan aku nengok jauh, udah gak tega aku. Ya udahlah, turunlah dulu kau Nagawangnya, Dinda ya. Ya. Jangan panjangkan rambutmu ya. Gak boleh, jangan
pasangkan lampu. Ya. Kasian. Aduh. Ada nggak yang waras ya? Kita naikkan yang waras lagi teman-teman. Di tap-tap layarnya teman-teman. Di tap-tap layarnya ya. Di tap-tap layarnya. Di share-share teman-teman. Sabroni, artis Minang, Maryam ini perempuan. Coba Sabroni. Oke, Sabroni, selamat bergabung. Sabroni, halo. Coba Mantobor Barbor. Coba kita cari ya. Ini bentar ya. Coba Kakak Tri. Gak ada ya. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih lagi ya. Coba JJ. Allah, salah pijit pula itu. Bentar ya. Kita cari dong JJ. JJ Buaton. Nah ini dia Buaton. Kita naikkan Buaton. Sabar teman-teman ya, kita mulai hiburannya ya. Sabar. Kita jadi tap-tap teman-teman, di tap-tap layarnya teman-teman. Oke, Buaton, selamat bergabung Buaton. Buaton. Halo, Buaton. Mana Buaton nih? Halo. Oke, kita pakai akun satu lagi. Cek. Naik tambah, adik tambah junior naik. Naik adik ya. Adik tambah silakan naik adik. Kita diskusi pelan-pelan adik. Van Halen. Coba. Drong, cair Bang Sian Rafin drong. Cair drong. Cair drong. Gak tega aku nengok mukanya Bang. Gak tega aku nengok si muka si Wong tadi. Bang Faruk, Oi, kau apain bapakku tadi? hiburan aja. Tega kali kau ngapain bapakku? Kok aku nggak bisa ini ya? Ngelek dia. Ngapain ini? Waktu bertamu gak ada ini yang kayak gini ya.
Nol dia, kenapa gitu? Nggak. Nge-like aku ya. Oke, Bima, selamat sore, agama apa? Selamat sore, assalamualaikum. Alhamdulillah saya Muslim. Semangat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah aja, Bunda, Bang Faruk. Makasih. Mima, selamat sore, agama apa Mima? Mima. Nggak bisa kan? Ini nggak bisa, ini nggak ini. Belum dulu. Banyak yang kepencet ini. Iya, aku nggak bisa jadi moderator, nggak ini keluar itunya. Tamu nggak keluar. Nggak ada tamu gitu. Sobek noise. Malam kamu tuh? Malam apa mah? Kan nggak bisa kan? Coba kalau nurunin nggak bisa. Naikin tamu aku nggak bisa. Nggak ada dia. Sima, selamat sore, agama apa Sima? Oke. Turun juga nggak bisa. Baik. Wah, nggak bisa. John Bos, selamat sore, agama apa John Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ngomong sebentar saja. Ya, tadi selanjutnya kopi baru buat kamu gara-gara ada Bang Wong tadi mau masuk mulut kopinya ke kawah, menyembur kena kaki semua. Lucu. Kopinya nyampe sama masuk mulut, menyembur ke serakan. Lucu kali. Itu manto noise Bang Faro, manto noise Bang. Aja ya. Iya Bang. Si manto noise. Oke, KM50 selamat bergabung. Iya, Bang Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk senyum. KM50 ada musik, KM50. KM50 musik, gak boleh naik, ada musik. Nggak ada. Suara HP neng 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 neng. Oh, itu bukan musik. Ya Oh silakan. neng neng Silakan. neng neng kan musiknya. Bang Faruk nih, udah sehat Bang Faruk. Alhamdulillah. Udah sembuh ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya Bang Faruk sempat nyembah anak orang kemarin-kemarin itu. Bener apa enggak sih? Ya, 27 tahun. Masya Allah. 27 tahun nyembah anak orang. Baru sadar. Ya, makanya aku sekarang hadir menjadi seorang terapis. Cuman orang yang sembuh yang tahu bagaimana cara sembuh. Iya kan? Terus katanya Bang Faruk, terus katanya Bang Faruk nggak mau jual itu ya, nggak mau jual madu sama orang yang nyembah anak orang ya? Enggak, nggak mau. Iya, ambil 3 mau bayar 1 dia katanya ya. Iya, makanya aku bilang amo pung aja lo kau beli madu, aku bilang. Oke, ada lagi Bang, KM50. Oke ya, KM50 gak usah panjang-panjang ya. Ya udah, sehat-sehat. Itu si Rasmi kenapa dinaikin, nanti rungkat tahu. Aduh, ini seram kali ini si Rasmi ini. Kau seram kali Iya, Rasmi. si Rasmi kenapa dinaikin? Aduh, kau nggak cukup kau menyalibkan Tuhanmu kau. Di sini mau kau salibkan juga kami ya. Iya, rungkat nanti. Igo, selamat sore, agama apa Go? Go. Igo.
Igo. Walah. Gak bisa ini, gak berfungsi moderatornya. Kislop, selamat sore, agama apa Kislop? Kislop. 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 Dolarnya tuh. Oke, Ren, selamat. Ren, selamat sore Ren. Selamat siang Bang Faru. Sama-sama kita. Saya Muslim juga. Ya, silakan Bang. Ya, tidak ada. Cuman support aja Bang Baruk ini. Saya Pasar Ibu juga, Muslim saya. Ya, siap. Ada yang mau sampaikan Bang? Maju terus Bang. Saya juga security. Ya, Masya Allah. Oke Bang ya, izin turun Bang. Ya Bang. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini. Assalamualaikum Bang Faru, apa kabar Bang Faru? Warahmatullahi. Alhamdulillah, baik Abangku. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan? Malaysia hadir ya Bang Faru. Siap, salam hormat buat saudara di Malaysia. Oh iya Bang Faru, saya nak tanya, ini apa nama babak melur itu apa itu Bang Faru? Apa? Babak melur itu. Bapak Mandor. Babak melur. Kan selalu Bang Faru itu aja dia babak melur. Babak belur. Babak belur itu bilang Malaysianya apa teman-teman? Babak belur untuk Malaysianya apa bilangnya? Saya pun tak paham tuh. Tahu bahasa Malaysianya? Hancur. Hah? Hancur. Hancur. Iya. Nah, tanya. Kalau kirim madu ke Malaysia itu berapa tuh? Oh mahal ongkirnya Bang, sayang duitnya Bang. Tak kira dulu berapa? Dia ongkir saja sudah 300.000 per botol. 300.000 satu botol. Kalau duit Malaysia berapa ya? Tak sampai 100 kan? Itu baru ongkirnya Bang, belum harga madunya. Oh iya kayak. Iya, harga madunya 180, ongkir 300, berarti yang 480. 480 lebih kurang 100 lebih lah. Lebih kurang 200 itu lah, tak sampai lah. Iya mahal Bang, ongkirnya mahal, sayang duitnya. Iya. 100 ringgit katanya, 150 ringgit. Berapa? 300.000 ongkirnya udah bisa beli 2 botol madu di sini. 150 ringgit uangnya. 150 ringgit ya? Iya. Itu besar ke 650 mili Bang. sebesar itu botol aqua yang besar tuh? Iya. Enggak 650. Kalau Bang Faru siap. Ya, makasih Bang Roy. Ya, assalamualaikum. Sokage. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Nois. Kruk Abang ngapain sih? Nois. Ada mau disampaikan Bang Okage. Ya buat aja yang lucu-lucu Bang, biar kita bisa ketawa nontonnya. Lanjutkan terus Bang. Salam kenal ya. Ya, salam kenal Bang Okage. Oke, assalamualaikum Bang. Itu jualan madu ya? Iya, jual madu, tapi udah seminggu nggak laku Bang. Oh, itu madu apa itu Bang? Madu lebah. Madu ya lebah maksudnya asli ya?
Iya. Itu kalau kirim ternak. Tapi kirim ke luar pulau bisa ya? Dari Sumatera ke Jawa gitu. Bisa. Satu botolnya berapa tuh Bang ya? 180.000. Surabaya 180 ribuan Bunda. Umi Ronorita 40 ribuan. Oh ya, oke. Udah berapa hari maduku nggak ada yang laku sebotol pun. Ya udahlah, aku beli satu nanti aku apa aja ya? Aku DM nanti ya. Boleh DM nanti Bang ya. Iya, nanti aku pakai via JNT, soalnya aku punya voucher JNT nanti aku kirim alamatnya. Iya. Nanti transaksi nanti bisa aku transfer ya. Siap. Alhamdulillah. Siap. Aku maduku. Insya Allah nanti malam Bang ya. Soalnya aku lagi sibuk kerja. Cair dong. Oke Bang. Salam kenal ya. Salam kenal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, naikkan lagi moderator. Oke, Aloy, selamat gabung Aloy. Aloy. Naikkan lagi moderator. Kok takut lah klenoten naik. Alah. Ipanus. Tap layar teman-teman ya, di tap layar ya teman-teman. Selamat jalan pemimpin umat Katolik sedunia, BP Paus Fransiskus. Bayu Segara, selamat bergabung Bayu Segara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau beli maduku DM lah. Bang. Cherry musik, Cherry, aduh, lagi dia moderator, Cherry, aduh, Bang Paru. lagi dia. Mau nanya. Ya Bang Cherry, Bang Bayu. Itu yang dipanggil cair drong itu siapa Bang Paru? Ada temanku si gondrong, nggak bercelana. Allah Bang Paru, kupikir tas siapa cair drong. Iya. Aku penasaran siapa cair drong ini. Ada temenku, jadi kan aku berniat mau bantu dia, belikan dia celana sama baju. Dia bilang, aku bisa bantu kau lewat TikTok. Kalau aku dapat lagi nanti kumpul-kumpul, belikan baju sama celanamu. Aku bilang sama dia. Setelah aku bantu juga Bang Paru. Boleh dong. Terharu aku. Apa dia gelandangan Bang? Di mana tinggalnya? Pernah dia dipukulin orang Mbak. Kenapa lagi dipukulin? Apa dia bersalah? Dia berabrik dia dagangan orang. Dia ngapain dibantu dia Bang? Kok jahat dia berabrik. Kasihan aku nengoknya Bang. Aku sakit kepalaku kalau dia nangis panggilan Eli. Waduh. Nggak tega aku nengoknya, kasihan aku Bang. Walaupun aku dihina ketika live gitu loh. Ketika aku berupaya pangkas rambut dia Bang. Hah? Dipangkas rambutnya kan biar ganteng dia, jangan gondrong-gondrong gitu. Cuma berani lah aku Bang, abang lagi nyuruh berdikutuknya Bang, coba lah. Kok itu nggak berani itu Bang. Kemarin itu pernah dia lapar, pengen makan jambu air. Supaya pohon jambu air ini nggak berbuah, dikutuknya kering sampai sekarang. Ada jambu air di rumahku. Bang Bayu, jangan panjang-panjang ya Bang ya. Kita mau diskusi, bukan mau ngobrol ya. Kita mau diskusi Bang. Kita cari outing dulu ya Bang ya. Lu bantu gitu. Kita mau diskusi Bang. DM aja Bang Bayu ya, kalau ada follower bekas ya DM ya. Oke. Paru sehat selalu ya, semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktarin, selamat sore agama Pak Oktarin. Oktarin, Bang Dio, assalamualaikum.
Ya Kak, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karin. Oh Bang Dio tadi malam nggak ada ya? Iya, ketiduran aku Kak. Capek pulang Walah. kantor. Emang agak malam juga sih. Ketiduran. Bunda Pak Desuki kok nggak pernah napa lagi? Iya, ada Apa? kerjaan. Kesimpulannya apa? Biasalah. Mana pernah menjawab? Mencret. Siapa sih? Ya pastilah. Bang Juma nggak sabar kan, akhirnya udah kau turun turun. Iya kan, sama kayak aku dulu kemarin diskusi gitu, gue suruh turun deh, turun, cabut kau dari sini kau. Aku bertanya nggak kau jawab, kasih bertanya aja kau gituin. Nggak ada waktu-waktu, pakai timer, kagak mau aku pakai timer kau, turun kau gituin lah. Saking keselnya aku. Bang Juma pun kayak gitu tadi malam. Kalau aku bikin mainan tadi malam itu, aku bikin mainan itu. Lumayan ya kan, ketawa gratis setengah jam, aku bikin mainan itu. Coba mainan itu. Tapi kalau Oki nggak tega punya. Kalau bikin mainan dia nggak tega punya mau kasih. Dia nggak menghujat, cuman nggak sabar kita ngelesnya itu loh. Ocean, selamat sore, agama apa Ocean? Ocean, Aku Bang Faruk, aku tuh pengen juga loh jadi kayak orang-orang kan, lempar-lempar paus, lempar-lempar harimau. Asal jangan lempar si gondrong aja Bang. Semalam ada yang lempar paus, nama akunnya orang biasa. Akun siapa? Enggak lah. Lempar kemana? Ke Bang Zuma semalam, nama akunnya orang biasa itu kan ada orang biasa. Oh sama aku lihatnya Bunda Mila. Enggak, orang biasa pertama kali. Masya Allah. ATBM, selamat sore, agama apa? ATBM, nantilah ya Bang Dio ya. Nanti rada rezeki aku gak lempar paus, lempar singa. Mantap. ATBM, oke, moderator turunin, aku nggak bisa moderator, nggak ini dia, nggak berfungsi, nggak tahu, biarin aja. Kalau paus berapa uang itu Bun? Kecil. Aku kayak gini typing kan bagus kan. Nah, paus itu berapa ya? 540. Tapi dapatnya cuma 135 kalau host. Nah kalau tamu dapatnya 75.000. Rasa. Karena tamu dipotong sama TikTok, dipotong juga lagi sama host. Itu. Menang banyak TikTok. Kayak kemarin kan dapat paus kan, dapat sedikit dapatnya 75.000. Itulah awak yang dimaki-maki TikTok begitu kan. Mending dia TF langsung, dia kan puas awak kalau dia TF langsung. 500.000. Ayo teh naik, gak ada oten moderator. Kenapa tadi Bang Faru? Apanya? Rungkat. Kok kena peringatan, aku pun kena. Itu aku kena benet. Kan kena benet aku. Aku berapa hari? Seminggu. Walah. Aku jam 12.03. Sampai jam 12 pukul 3, jam 12 pukul 4 nya bisa. Makanya ini kok bisa hostnya kena, aku kena. Enakan yang langsung TF. Iya Bang Marbal, tapi kalau Bang Marbal mau TF lagi nggak apa-apa sih Bang. Kak Isti. Oi. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit ya kan. Yang penting halal. Daripada donasi pakai rekening sendiri. Iya benar. Nyindir siapa nih? Bawa nama orang ya. Ya daripada maksudnya ya ini aja lah ya kan. Siap. Tapi Bang Dio, aku mengumpulkan donasi loh buat beli skincare. Donat itu nanti kena kita donat. Oh ya, donat. Aku mau ngumpulin donat buat beli skincare. Soalnya si Agatha mau ngumpulin donat, dia beli skincare. Aku pun mau open donat juga nih aku nih. Kita sapa lagi dulu nih. Nur, selamat sore, gak apa-apa Nur.
Nur. Oke, turunin moderator. Itu yang langsung kayak gitu, turunin moderator, takutnya itu. Ye, selamat sore ye. Ye, 3 huruf ini kalau nggak salah Oten ini ngasih mawar Bang Farouk. Ye. Oke, turunin. Mana nih Oten? Udah tadi lah. Kok ngamuk dia? Sama bini. Udah tadi lah. Kok ngamuk dia? Masalah rumah tangga jadi bawa ke sini ya. Apa minta jalan ya? Nggak ngerti aku. Maksudnya apa minta jalan? Apa nggak tahu? Dan cair dong, masya Allah Bang Inyum. Ya, si gondrong aja yang cair, Bang Dio kita nggak ada harganya di sini. Loh, itu tadi siapa Bang Inyum ya? Inyun apa Inyin nggak tahu lah aku tuh. Bang Esding. Bang Esding. Kok bisa kirim gift dia? Aku lagi Gak cair dong, Bang Inyun. Aku lagi DM-an sama Bang Inyunnya loh. Kok bisa kirim gift dia? Oh, buat teman-teman yang sudah gifted, jazakumullah khairan ya, berkah selalu hartanya dilipat kali gandakan. Gak cair dong, Bang Rijala. Amin. Nama nggak orang ini? Ganang, selamat sore agama apa Ganang? Assalamualaikum. Oh Islam. Waalaikumsalam. Anda disampaikan sama Bang katanya itu. Inun PS Oh ya, turunkan moderator. Genlen gak cair bro. Masya Allah, syukron Bang Rijal. Gelelan Bang Rizal. Gelelan, selamat sore. Sore. Habis gajian Agama Bang Rizal, Masya Allah. Berkah-berkah Bang. Diberkahi ya, Insya Allah. Oke, Abang, ini peraturannya ini. Abang mau bahas tema atau mau bertanya? Kalau Abang mau bertanya harus open cam. Kalau mau bahas tema nggak apa-apa, nggak open cam. Tapi kalau nggak bisa juga open cam, boleh bertanya. Habis itu langsung turun. Silakan, pilih yang mana? Kok turun dia? Nggak kuat. Dilihatnya Bang Farouk natap dia kan langsung takut dia. Tatapannya seram kali kan. Baru ditatap langsung kabur. Cemar penonton. Bang Esdul itu. Gak ada nih yang Bapak mau pajangin rambut itu. Cair dong. Berkah Bang. Mana sekarang mute itu? Nggak ada suaranya, kami. Aku mau manjangin rambut gitu, tak bilang, panjangin rambut. Iya, agak-agak berambut lah gitu, cepat apa gitulah. Jangan nanti disembah. Nanti disembah. Jangan bodrong. Ayo yang lain naik. Mana nih? Gak ada pasien kok. Kenapa kok Bang Farouk? Bang Farouk, Bang Naga kemana Bang Farouk? Bang Naga ngambek dia. Bertahan Nuts, dia katanya bertahan Nuts. Masya Allah. tapi nggak apa-apa, ada KHST gantikan Bang Naga kan. Kalau baca nama itu suka salah-salah. KHST kedengaran. Udah sih senaga ngambek. Ini semangat. Aduh, siap-siap moderator. Nanti Bang Farouk dipanggilnya, kalau nanti dipanggilnya kita sayang tuh Bang Farouk, tengok lah. Sayang dong Bang Dandra. Masya Allah. Lama gak nampak Bang Dandra ini. Masalah Bang Pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dandra. Oke Margaret, kamu berdiskusi baik-baik Margaret. Dan kita lanjutkan diskusi kita tadi. Iya Bang. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan nggak ganti-ganti baju Bang ini. Iya, tadi kan kamu mempertanyakan tentang surat Ibrahim ayat 4. Ya, kita buka. Iya Bang. Nah, ini ayatnya. Bentar ya. Apa itu? Di telepon paus. Suara mobil. Nih ya, Ibrahim ayat 4 ya.
Iya bang. Allah katakan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Maknanya itu setiap rasul yang diutus itu sesuai dengan kaumnya agar dia memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki karena kecenderungannya untuk sesat, ya. Dan mereka beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki berdasarkan penjelasannya, ya, siapanya untuk menerima petunjuk. Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi di dalam surah Ali Imran ayat 4 ini Allah menyampaikan memberitahukan tentang kekuasaannya, bahwasanya kekuasaan Allah itu mutlak meliputi apapun, ya. Mau kamu memilih kafir, mau kamu memilih sesat, mau kamu memilih beriman, ya, itu tak luput dari kekuasaan Allah karena Allah maha kuasa. Cuman yang jadi pertanyaan, bentar ya, Iya bang. Ketika Allah mengutus untuk menyesatkan manusia, kenapa sampai di kalian setan itu jadi Tuhan? Kenapa? Nggak tahu bang. Yang menyesatkan itu kan setan tuh, diutus Allah gitu loh. Kenapa sampai di kalian jadi Tuhan dia? Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya dan dusta. Di sini yang menyesatkan siapa? Margaret? Allah. Iya, Tuhan siapa ini? Nggak ada. Ini bukan Bibelmu, 2 Tesalonika 2:11 itu. Oh ini udah ke Tesalonika. Tapi Ibrahim tadi bang. Ibrahim ayat 4 tadi. Ibrahim ayat 4 tadi sudah memberi penjelasannya, bahwasanya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah, tak luput dari Allah. Ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh aku berbuat manusia, mau dia sesat itu atas pilihannya sendiri, mau dia beriman itu berdasarkan dia mengikuti petunjuk dari Allah, kan gitu. Contoh kayak si Margaret ini kan sesat nih. Apakah Allah pernah memerintahkan Margaret untuk menyembah Yesus? Apakah Allah yang memerintahkan Margaret menyembah pada Yesus? Tidak. Ya, pilihanmu sendiri nggak menyembah kepada Yesus? Pilihan. Nah, pilihanmu sendiri. Nah, jika pilihanmu itu merupakan kesesatan di hadapan Allah, maka yang menjadikan kau tersesat Allah atau dirimu sendiri? Begitu juga dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, di mana di sini dikatakan Tuhan kalian itu mendatangkan kesesatan atas mereka, gitu loh. Yang jadi pertanyaannya, kenapa ketika dalam iman kami itu adalah syaitan sampai di kalian jadi Tuhan? Iya, isi Ibrahim ayat 4-nya kan, maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa. Sementara 2 Tesalonika 2 nomor 11 ini, Tuhanmu nggak sempat, nggak berupaya memberikan petunjuk kepada orang, langsung didatangkannya kesesatan. Kenapa Tuhan mau menyesatkan orang juga gitu loh? Ini ayatnya. Enggak ada